apakah kita yang kelas 9A? Aman. Selama masih di jalan, selama masih berada di... Selamat pagi. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Najwa ya, Pak Sekian dan Kantor. Yang saya hormati Pak Brother Kang Dedi, Bapak ini itu yang saya hormati, dan reng-rengan jajaran Yayasan Najwa, Ibu Bapak Guru Yayasan Najwa, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke Allah SWT yang mana atas rahmat dan hidayahnya pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi dan simulasi kebencanaan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat kan? Tadi menurut Bapak Ketua Yayasan yang seluas-luasnya mau memang sampai sore? Saya tanya dulu, mau nggak sampai sore? Saya yang nggak mau. Tadi kata Ketua Yayasan kuatnya seluas-luasnya boleh, mungkin sampai besok nggak boleh. Tapi saya yang nggak mau. Ada anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Guru, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Najwa yang telah mengadakan sosialisasi dan sebagainya ini. Hatur nuhun banget Pak Cepi, karena inilah bagian daripada BPBD. Apalagi di bidang saya kan di pencegahan kesempitan kan tugasnya kan sosialisasi. Di sini diundang, saya hatur nuhun banget kepada Pak Cepi. Tepuk tangan dulu untuk dan mohon maaf, seyogianya kan tadi jam 9, tapi berhubung dari Pak Andri jalan yang nggak boleh ngebut-ngebut takut mabok, akhirnya agak lambat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dedi Supriyadi. Ini my brother saya Dedi, ini cuma Dedi Supriyadi, Dedi Rahmadi, tapi namanya Dedi Supriyadi. Tapi kalau masalah kebeningan bening saya, bening saya kan dari Kang Dedi. Jabatan saya, insya Allah saya sebagai kepala bidang pencegahan dan desa pencegahan. Kalau menurut Kang Dedi kata di CS boleh, CS Dedi kan, siaga gitu. Nah ini Pak Andri Kurniawan sebagai fasilitator dari BPBD juga, Pak PD Agustin, sama dari fasilitator kita juga, Mang Odoy, Dodi, panggilannya Odoy, yang lebih akrab lah gitu. Jadi kita berempat di sini. Pokoknya kalau yang maju orang-orang ini BPBD, tapi jangan salah, orang pakai peluit, pak parkir ya. Semangat kan? Selamat pagi. Izin saya juga berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan dulu, nama saya Andri Kurniawan, saya bekerja di BPBD Kabupaten Bandung Barat. Sebetulnya seyogianya sih tadi saya mau menggambarkan materi di papan tulis, ternyata papan tulisnya tutup. Nah ini apakah bisa yang sana dipindah dulu? Oh. Bisa? Sambil berjalan bisa digeser di atas meja aja mungkin. Oh gitu. Ya. Di sini juga bisa mungkin. Ya, sambil berjalan ya. Hari ini kita memang diundang terkait sosialisasi kesiapsiagaan bencana. Nah kebetulan di hari kemarin tuh setiap tanggal 26 April itu diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana secara nasional yang disingkat menjadi HKB. Ada yang bilang juga HKBN, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional.
Ada yang tahu pengertian bencana? Tidak. Gak apa-apa, ada yang tidak, berarti ada yang tahu. Ada yang tahu? Apa itu bencana? Kejadian apa ya? Apa bencana? Musibah. Oke. Musibah. Lanjut, apa lagi? Musibah, bencana. Itu yang pegang HP. Coba kan sekarang zaman modern tinggal bencana adalah harus dimanfaatkan, kita punya teknologi itu ya. Ada, coba kelihatan nggak? Secara kasat mata tadi bahasa sederhana bencana adalah musibah. Kalau menurut Google apa? Sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Nah, kerugian. Kerugian. Sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian gitu ya. Ada lagi, udah dilihat dong? Apa? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan benda dan dampak psikologis. Nah itulah dari bunyi dari Undang-Undang 24 tahun 2007. Tepuk tangan dulu. Jadi kita kan tahu teknologi itu tadi bencana, nah bencana. Nah padahal kita sekarang sudah zaman ini tinggal dibaca aja. Sekarang sudah ada segala. Tadi yang mengganggu kehidupan dan penghidupan, baik faktor alam, non alam dan manusia. Yang mengganggu kehidupan dan penghidupan bisa dipahami? Apa yang mengganggu kehidupan? Jiwa. Kemarin ada yang tahu di Cianjur atau di Cibeda aja ya, kemarin itu mengganggu kehidupan, ada 10 orang yang meninggal. Ada nggak yang itu mengganggu kehidupan? Kalau mengganggu penghidupan, mata pencaharian. mata pencaharian. Jadi ada yang sawahnya atau ladangnya tempat bekerja, jadi dia tidak bisa bekerja, atau misalnya yang tadinya dia punya apa ya penghasilan, jadi itu mengganggu kehidupan dan kehidupan. Sampai sini paham kan? Nah, baik faktor alam, non alam dan manusia itu penyebabnya. Ada yang memang difaktori oleh alam karena kemarin kondisi cuaca di kita di Cipongkor itu hujan besar. Faktor manusianya biasanya ada yang memang pengundulan hutan itu baru ini. Kalau jenisnya, jenis bencana longsor, Banjir, gempa. ada lain jenis bencana tadi sampaikan oleh Pak Ardi. Bencana alam. Sosial. Alam, gimana benerkan ilmunya? Non alam, Sosial. Sosial. nah ini kalau ini jenisnya, jadi jangan tertukar. Kalau tadi kayak longsor, Gempa. banjir, ini adalah Contoh bencana alam. ini adalah nama dari Terdengar aku salah. kalau bencana alam apa aja bisa? Longsor, Ayo banjir, sepandrik tak. non alam, Kurang masuk. Kurang mau mendengar aku sampai lama kurang ada. Jarang guys ya. bencana non alam, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan, ada lagi Kebakaran. kebakaran, Kelaparan sosial. Kelaparan sosial. kelaparan sosial. Kalau kemarin kita 2 tahun ke belakang punya bencana apa tuh? Alam itu COVID. Alam bukannya? Covid. Nah, itu Campuran tuh. coba. Ada yang tahu? Kemarin kita bencananya apa namanya? Covid. Itu kan jelas mengganggu kehidupan dan Penghidupan. Termasuk kemana nih kalau Covid? Alam masuk, sosial masuk. Sosial masuk. Alam masuk,
Sosial mental alam ini gimana Bu pengertiannya? Non alam. Kenapa bisa alam? Karena itu kan adanya ya virus dari ada makhluk ada bukan namanya sistem biologi yang merusak Virus. yang rusak itu karena sistem biologi yang ada di bumi gitu. Jadi dari alam Ya. atau non alam? Alam. Non alam apa? Kecuali kalau virusnya dibuat non alam. Jadi saya sengaja dari awal dulu karena simulasi itu adalah terakhir kita mau mensimulasikan apa. Nanti di kelas coba untuk lakukan evakuasi mandiri seperti itu ya. Boleh masuk kolong meja, nanti kan ada dokumentasi ya. Boleh masuk kolong meja atau menggunakan kursi atau misalnya di pojok ruangan tinggal ini aja di pojok ruangan. Kalau misalnya banyak kita numpuk aja ya. Ini kemana? Berpelukan. Boleh seperti itu. Makin keras makin bagus. Tapi yang laki-laki nggak boleh milih. Dari itu yang boleh belajar itu lompat. Ya, bisa kita numpuk saja di pojok. Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan sebelum kita lakukan simulasi? Ayo nanya dulu. Jelas ya? Nanti ada sirine pertama tanda terjadi lakukan perlindungan. Ya, bisa saja. Boleh tadi yang tadi dipraktekkan. Lalu sirine kedua. Nih yang penting sirine kedua tandanya gempa sudah reda. Apa? Setelah gempa reda kita kemana? Jadi status. Kita langsung menuju titik kumpul. Tapi karena kita berada di instansi pendidikan berarti ada yang harus bertanggung jawab siapa? Ada KM-nya kan? Ketua kelas. Nah, saya minta KM mana? Ini ada berapa kelas? KM atau Bapak Ibu gurunya yang mengarahkan adik-adik untuk menuju titik kumpul. Ya, titik kumpulnya kita sepakati di lapang. Ini yang paling penting nanti di lapang berbaris sesuai kelasnya masing-masing. Untuk apa coba? Hah? Pendataan. Untuk menghitung personil. Siapa tahu teman kita ada yang tertinggal di kelas atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita menghitung personil. Ya. Jadi nanti KM menghitung personilnya, laporkan ke kepala sekolah. Oke? Sudah dipahami ya? Kita ulangi lagi. Sirine pertama. Lakukan. Sirine kedua. Evakuasi ya ke titik kumpul dengan arahan KM atau Bapak Ibu guru. Jadi nanti KM nggak boleh paling duluan ke titik aman ya. KM harus berkorban, nanti teman-temannya sudah keluar semua baru ikutin oleh ketua kelas. Lalu setelah di lapang berbaris dan dihitung personilnya ya. Dihitung jumlah sekian lengkap atau jumlah sekian tertinggal siapa atas nama siapa, laporkan ke kepala sekolah untuk nanti seperti Kang Andri bilang tadi ditindaklanjuti oleh tim evakuasi. Setelah dibentuk tim evakuasi yang akan untuk mengecek ke ruangan ya. Jadi di sini kita akan coba di kelas masing-masing ya. Kalau sekiranya belum bagus diulang lagi. Makanya bisa sekali jadi harus kelas. Kita serius, jangan main-main karena kejadian di beberapa sekolah simulasi banyak yang jatuh ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana ya. Mudah-mudahan ini hanya latihan saja. Mending latihan aja terus daripada beneran bencana. Satu lagi mungkin pesan saya karena di sini daerah longsor. Di sini ada yang rumahnya di tebing.
Kira-kira sudah tahu nggak gimana? Banyak. Kampung Naga ya? Tahu Kampung Naga? Nagawi. Kami ya, sama saya juga. Saya juga di Gawil sama. Tahu nggak di sini ciri-ciri longsor? Harus tahu nih. Kalau misal rumahnya di lereng, kalau misalnya ada retakan, ya jangan dibiarin, laporkan. Terjadi retakan atau misalnya tiba-tiba ada mata air baru, atau ada mata air di hilir misalnya, nah itu harus segera dilaporkan. Itu menjadi salah satu ciri-ciri akan terjadinya longsor. Apalagi kalau hujan sampai 3 jam tidak berhenti, kalau bisa yang rumahnya ada di lereng lebih baik evakuasi saja ke tempat aman dulu. Ya, bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu sekarang saya serahkan ke Kang Dim untuk mengarahkan anak-anak ke biasanya taran lurut lamun kita guru. Ada sanes guru saya. Kita ke kelasnya sebelah mana? Ada yang di sini. Iya, sesuai kelas berarti nya. Bu Guru. Tadi sepakat juga yang kelas 9A, B, C, itu naiknya lewat tangga. Lewat tangga itu. Ini tangga ini untuk dari kantor. Jalan yang sana 7A, B. Kalau ini pakai hanya untuk itu saja. Gimana? Anda udah tahu? Tahu. Itulah kegiatan simulasi itu. Gunanya untuk apa? Melindungi diri. Sembuh dari bencana. Ada berapa macam? Benar. Apa aja? Pintar. Tepuk tangan dulu. Definisi bencana tadi apa? Coba. Itu jenisnya. Apa? Menyebabkan kerugian dan banyak suatu pokoknya kalau begitu itu yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Ingat ya kita faktor alam dan kesial sehingga merugikan kurang dulu lah. Jangan tahu lama-lama panasan ya. Yang penting hari ini walaupun cuma 1 jam setengah, yang penting ada video ya. Adik-adik, anak-anak itu udah tahu tentang bencana, jenis bencana. Terus kalau dari bencana udah paham kan? Harus berbuat apa dan gimana? Paham kan? Tidak. Yang penting tidak panik. Gempur mah dengan naon. Walaupun bapak-bapak ini pas juga apa ya gempa gempur mengejauh itu ya. Tapi minimal dia tidak gugup. Karena kalau gempa itu bapak gugup boleh tapi tidak gugup. Oke ya. Sekarang kan jam 12. Jadi saya sekarang jam 12 kurang 10 menit ya. Dia tidak lebih ya. Oke. Sudah selesai ya? Ibu. Oke, itu aja ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi dari pihak kami, dari pihak BPD ada kekurangan. Ada mohon maaf ya. Itulah BPD. Tidak ada pertanyaan? Memang saya tidak akan menerima pertanyaan Mbak Panas nih. Cukup sekian ya. Dari Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.